Qad qala al-Habib al-Faqih Habib Zaid bin Ibrahim Smith fi kitabih Al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik al-Tariq al-Akhirah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sair salihin amin. Qala Nadhara Abu Ja'farin Amirul Mukminin Malikan. Telah memandang Abu Ja'far, yang mana Amirul Mukminin, beliau adalah salah satu pemimpin dari kaum mukminin. Abu Ja'far ini, namanya Abu Ja'far ini adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hasan, Husain, Muhassin, Ja'far. Setelah menikah, setelah meninggalnya Sayyidatul Fatimah, nikah lagi dapat Ja'far. Abu Ja'far. Ya, Amirul Mukminin, seorang amirul, memandang pada siapa, melihat pada siapa? Malikan, kepada seorang raja. Dia melihat ada seorang raja fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Malik. Ini harusnya kita ngulang sekali lagi dari Sayyidina Ali nih. Biasanya kalau salaf itu mau mulai pelajaran baru, ngulang satu atau dua pelajaran yang sebelumnya. Kita mulai ulang dulu. Kasihan yang kemarin gak dapat, dia dapat satu aja atau dua. Hukiya anna aliyan, dihikayatkan, diceritakan anna aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya, kana yadhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an, bahwasanya dia pergi menuju sholat jamaah subuh musri'an, tergesa-gesa, cepat-cepat. Falaqiya, tiba-tiba dia ini bertemu syaikhan, satu orang tua, fit tariqi yamsi guddamahu, di tengah jalan, berjalan di depannya. Jadi ketika dia terburu-buru mau sholat subuh jamaah manabi, dia jumpai itu, dia temui ada orang tua. Orang tua di mana? Di tengah jalan. Yamshi guddamuhu, yang berjalan di depannya. Ala sakinati, yang mana jalannya nih orang tua dengan tenang, pelan, wal wagar, dengan pelan, penuh wibawa, fisika kitarik, di bahu jalan. Fama marra Aliyun, dan tidak mau mendahului Sayyidina Ali, takriman lahu, keadaannya memuliakan lahu, orang tua tersebut, wa ta'ziman, dan mengagungkan orang tua tersebut, li syaibatihi, karena tuanya, karena umurnya yang tua. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sehingga dekatlah, semakin dekatlah waktu terbit matahari. Falamma dana syekh min babil masjid, tatkala mendekat orang tua itu di pintu masjid, lam yadkhul fihi, dia nggak masuk tuh. Ya Allah, udah kita jalan pengen buru-buru ngejar sholat subuh jamaah sama Nabi, ada orang tua kita kalahin, biar kita nggak mau dahuluin, tapi tiba-tiba nih orang agak masuk masjid nih orang tua. Fa'alima Aliyun, maka mengetahui Sayyidina Ali annahu minan nasara, bahwa orang tua ini adalah orang Nasrani. Fadakhala al-masjidah, maka masuklah Sayyidina Ali ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, maka dijumpai Rasulullah SAW sedang ruku. Alhamdulillah, kalau makmum masbuk itu kalau masih ruku, dia takbir Fatihah sebentar langsung ruku masih dapat, atau dia takbir tanpa Fatihah langsung ruku masih dapat. Sekira-kira dia menyangka kalau Fatihahnya masih keburu, baca Fatihah baru ruku. Tapi kalau kira-kira Fatihahnya dia lama belum lancar, langsung ruku. Tapi kalau lancar kira-kira 2 detik selesai nih saya Fatihah. Fatihah dulu baru ruku. Falamma faragha min salatihi qalu, tatkala selesai dari sholatnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawwal terruku'a fi hadhihi sholati, kenapa engkau ini memanjangkan ruku dalam sholat kali ini? Kak, biasa-biasanya engkau ruku ini panjang banget, sampai panjangnya melebihi Fatihah. Ma kunta taf'al misla hada, padahal keadaan kau ini tidak pernah mengerjakan yang seperti ini.
engkau ini nggak pernah ngerjain seperti ini wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallam, lamma raqa'tu, tatkala aku ruku, wa qultu, dan aku baca subhana rabbil azim, kama kana wirdi, sebagaimana keadaan baca saya ketika ruku. Itu biasa bacaan ketika ruku itu subhana rabbiyal azim. Wa aradtu an arfa'a ra'si, dan aku ingin mengangkat kepalaku. Ja'a Jibrilu, maka datanglah Jibril, wa wada'a janahahu ala dhahri, dan ketika dia datang malaikat Jibril, dia meletakkan sayapnya di atas punggungku. Wa akhazani tawilan, bahkan dia tahan punggungku tawilan, lama sekali, artinya dienet atau enet. Itu sayapnya gini, ditahan sama malaikat Jibril. Falamma rafa'a janahahu, tatkala dia malaikat Jibril rafa'a, mengangkat janahahu, yaitu sayapnya, rafa'tu rasi, maka baru aku angkat punggungku. Sami Allahu liman. Amin. Jadi Rasulullah itu nggak ngangkat badannya dari ruku bukan karena memang nggak mau ngangkat, tapi ditahan sama malaikat Jibril. Faqalu, maka sahabat nanya, lima fa'ala hadza, kenapa dia itu malaikat Jibril? Fa'ala itu dia kan, wa fa'ala, dia malaikat Jibril melakukan ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, masa'altuhu, tatkala aku bertanya kepada malaikat Jibril andalik, tentang yang demikian. Fahadara Jibril, itu waktu datang hadir Jibril, waqala, itu Jibril bilang sama saya, ceritain nih ceritanya, percakapannya Rasulullah sama malaikat, diceritain. Tatkala aku bertanya kepada malaikat Jibril anzalik, tentang yang demikian, fahadara Jibril, tatkala hadir Jibril, waqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, kana yasta'jilu lil jamaah, bahwasanya keadaan dia terburu-buru mengejar sholat jamaah. Falaqiya, maka tiba-tiba dia jumpa syekhan, seorang tua, Nasraniyan, yang mana beragama Nasrani. Fitoriqi, dia berjumpa itu orang tua yang beragama Nasrani, fitoriqi, di tengah jalan. Walam ya'lam annahu Nasraniyun, sedangkan Sayyidina Ali nggak tahu bahwa ini orang tua adalah beragama Nasrani. Fa akramahu, maka dimuliakan nih orang tua sama Sayyidina Ali, li ajli syaibatihi, karena usia tuanya. Wa ma marra alaihi, dan dia tidak mau mendahului orang tua tersebut. Ini malaikat Jibril cerita sama Nabi Muhammad, kenapa sebab-sebab saya nahan engkau ketika ruku dengan sayap saya. Tatkala itu Sayyidina Ali memuliakan orang tua itu karena tuanya dan dia tidak mau mendahului, fa amarani Allahu, maka memerintahkan kepada saya Allah, an akhizaka, untuk menahan engkau firruqu'i, ketika ruku, hatta yudrika ma'aka aliyun, sehingga menjumpai engkau dan bersama engkau aliyun salat al-fajri, yaitu salat fajar. Kalau seandainya Sayyidina Ali ditinggalin Rasulullah, kan berarti nggak dapat jamaah. Wa amarallahu ta'ala, dan Allah memerintahkan, bukan malaikat Jibril doang, Mikaila, yaitu malaikat Mikail, an ya'khuzaz syamsa, untuk menahan matahari, bijanahihi, dengan sayap-sayapnya, hatta la tatlu'a, sehingga ditahan agar tidak terbit dulu, bihurmati Aliin radhiyallahu anhu, dengan sebab-sebab menghormati Sayyidina Ali. Jadi gara-gara menghormatin orang tua tuh dapat fadilah. Pertama, Rasulullah ditahan sholatnya. Yang kedua, matahari tunggu dulu, dialangin tuh matahari dengan sayapnya malaikat Mikail. Itu tentang bagaimana memuliakan orang tua. Kemarin kita bahas, yang memuliakan orang tua,
maka akan dipanjangkan umurnya. Amin. Kenapa? Karena Allah janji orang yang memuliakan orang tua akan dipersiapkan buat dia ketika tuanya orang yang memuliakan dia. Artinya apa? Kalau Allah persiapkan berarti Allah akan balas. Kalau Allah akan balas, enggak mungkin dia diwafatkan ketika muda, tapi harus tua dulu baru dibalas. Karena ketika itu keadaannya dia memuliakan orang tua. Dia harus tua dulu sehingga dipersiapkan oleh Allah orang yang menghormati dia ketika dia dalam usia yang tua. Tuh, sama orang tua juga begitu. Hormati, muliain. Nazara Abu Ja'farin, melihat memandang Abu Ja'far Amirul Mukminin Malikan, seorang raja, fi masjid Rasulillah, di dalam masjid Rasulullah. Faqala lahu Malik, maka berkata kepada Abu Ja'far, ini raja, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la tarfa' sautaka fi hadzal masjid. Janganlah engkau sekali-kali angkat suaramu di dalam masjid ini. Masjid Rasulullah. Fa innallaha ta'ala addaba qauman, sesungguhnya Allah Ta'ala ini mengajari adab kepada satu kaum, kelompok. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan sekali-kali kalian semua angkat aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Artinya apa? Suara ente itu kalau ada nabi lagi ngomong, diam. Atau kalau nabi ini udah bicara, lihat Nabi Muhammad itu kadar intonasi dan tinggi suaranya tuh seapa? Oktavnya 2, ente di bawah 2. Kalau bisa 1 atau 0, jangan sama Nabi. Artinya apa? Merendah. Sampai suara aja disuruh rendahin. Jangan, nggak boleh begitu. Namanya songong, nggak punya adab. Ini Allah mengajarkan adab kepada satu kelompok, satu kaum. Apa tuh? Allah malah perintahkan kepada kaum jangan sekali-kali angkat suara engkau ini di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madaha qauman, dan Allah pun memuji satu kaum, satu kelompok, satu orang. Faqala, Allah berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka yaghudduna, merendahkan aswatahum, suara-suara mereka, 'inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Jadi kalau ada di sisi Rasulullah, di hadapan Rasulullah, di samping Rasulullah, hendaknya dia ini ya guduna, rendahin suaranya. Wa dhamma qauman faqala, dan Allah mencela, menghinakan satu kaum. Faqala, Allah berfirman, innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, wahai Nabi Muhammad. Ini dalam surat apa ini? Min wara'il hujurati, di belakang kamar mereka, aksaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka ini tidak punya akal. Jadi manggil Nabi itu dari sesuatu yang menghalangi, bisa dibilang kamar. Hujurat itu kamar sebenarnya. Ya Rasulullah, nggak boleh begitu. Sama manggil orang yang kita muliakan nggak boleh. Kalau sudah ada di hadapannya baru ya Rasulullah, wahai ayah, wahai ibu. Jangan kita manggil di kamar. Ya, itu ada, wah itu songong. Umi, itu songong. Sampai lagi Rasulullah, nggak boleh. Orang-orang yang kita muliain nggak boleh gitu. Wa in hurmatahu maitan ka hurmati hayyan. Seandainya kita menghormati Rasulullah dalam keadaan beliau sudah meninggal, sama seperti menghormati beliau ketika beliau hidup. Artinya apa? Artinya walaupun kita ini di Masjid Madinah jangan teriak-teriak. Makanya tuh di hujrahnya Nabi tuh, min wara'il hujrah, ini ilmu para mufassir bilang innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, min wara'il hujrati, di belakang hujrah kamar engkau.
ketika Rasulullah udah meninggal kan Nabi Muhammad itu dikuburin di dalam. Kita kan di luar tuh. Di di wajahan Nabi, di depan daripada makam Nabi. Nah, itu juga nggak boleh teriak-teriak, ya Rasulullah, nggak boleh. Kenapa? Wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan. Sesungguhnya yang memuliakan Rasulullah, bahwa Rasulullah sudah dalam keadaan wafat, sama seperti memuliakan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, dalam keadaan hidup. Makanya tuh di hujuratnya Nabi itu, kalau kita pernah umroh atau ini, itu ada tulisan innal ladzina yagudduna aswatahum, atau ya ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Itu ada tuh depan makamnya Nabi, itu ada tulisan itu, ayat itu. Fastakana laha Abu Ja'far, maka diamlah laha dengan ayat-ayat yang disebutkan tersebut oleh Malik, oleh Raja Abu Ja'far, yaitu bapaknya Ja'far, Imam Ali. Ya. Ruya, diriwayatkan annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala diturunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di an tahbatu a'malakum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekali-kali mengangkat suara-suaramu di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Janganlah engkau tajhar, jaharkan, kencangkan suaramu lahu di hadapan Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana dikeraskannya suara antara engkau dan antara yang lain, kayak teman gitu. Jangan. Kenapa? Antah bato a'malukum, akan sia-sialah amalan-amalan kalian, hilanglah amalan-amalan kalian. Wa antum la tashkurun, sedangkan engkau tidak pernah punya rasa, engkau tidak merasakan itu. Jadi orang kalau seandainya nggak beradab sama Nabi, itu begitu. Walaupun dia beramal dengan amal banyak, taat dengan taat banyak, tiba-tiba itu amalannya batal, sia-sia, rusak, gugur. Dia tidak berasa. Kenapa? Karena tidak punya adabnya dia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bicaranya hikayatun fil adabi, al hikayatu fil adabi, hikayat, cerita-cerita tentang adab. Qa'ada sabitun fit tariqi yabki. Tatkala turun ayat ini, maka duduklah Sabit fit tariqi, di tengah jalan, yabki, dia nangis. Pamarra bihi Ibnu Addi, maka melewati Sabit ini adalah Ibnu Addi. Faqala, maka dia bertanya, ma yubkika ya Sabitu, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Sabit? Qala hadhil ayatu, bahwa ayat ini yang tadi saya bacakan, atakhawwafu, menakut-nakuti diriku, membuat aku takut. Antakuna, keadaannya, nazalat fiyya, seolah-olah ayat ini diturunkan untuk saya. Dia berasa nih, wa ana rafi'us sauti 'ala nabi, sedangkan saya adalah termasuk orang yang meninggikan suara di hadapan Nabi. Akhafu an yahbata amali, aku takut sia-sia amalanku ini. Wa an akuna min ahlin nar, dan aku takut keadaanku termasuk penduduk api neraka. Kenapa? Karena songong. Karena seingat saya nih, saya kalau ngomong sama Nabi ini, suara saya, intonasi suara saya ini keras. Famadha Asimun, ketika ini lagi berbincang-bincang, tiba-tiba lewat Asimun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalaba Sabitan al-buka, maka menjadi-jadi ini keadaan Sabit al-buka, tangisannya. Fa'ata imra'atahu Jamilata binta Abdullah bin Abi Salul, bin Ubay ibnu Salul. Maka datang istrinya yang cantik, yang merupakan anak perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala laha, maka berkata kepadanya, idza dakhaltu baita farsi fasuddi alayya dabtata bimismarin wa darabathu bimismarin. Kalau saya masuk ke
ke dalam istana saya, maka ini apa nih? Sudi, ini apa namanya nih? Tangannya diginiin, apa namanya? Bukan. Ulurkanlah kepada saya ad-dobtata bimismarin, yaitu Allahumma shalli sallam, biawak betina bimismarin dengan paku. Padarabathu bimismarin, maka pukullah oleh engkau wahai istriku bimismarin akan apa tuh, paku. Fa'ata Asimun, maka datang Asim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Asimun Rasulullah sallam fa akhbarahu, maka datang Asim kepada Rasulullah sallam fa akhbarahu, dan memberikan kabar kepada Rasulullah. Khabarahu, akan kabarnya Sabit. Qala, maka berkata nih Asim, idhab fad'uhuli. Berkata Rasulullah maksudnya, idhab, pergilah engkau, fad'uhuli, panggillah dia kepadaku. Faja'a Asimun ilal makanil ladzi ra'ahu fihi falam yajidhu. Maka pergilah Asim kepada tempat yang dia melihat tadi Sabit ada di situ. Falam yajidhu, tapi dia enggak temuin tuh Sabit. Faja'a ila ahli, maka dia datang kepada istrinya. Fawajadahu fi baitil farsi, maka dia jumpai dia ada di dalam rumah daripada ternak. Farsi ini kan kuda. Faqala lahu, maka berkata nih Asim kepada Sabit, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka, bahwa Rasulullah SAW memanggil engkau. Faqala iksirid dobbah. Iksir ini artinya apa? Hancurkan tuh. Apa namanya? Tadi apa saya bilang? Biawak betina. Fa'ataya Rasulullah SAW, maka datanglah keduanya kepada Rasulullah, Asim dan Sabit. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya pada dia, ma yukika, apa yang membuat engkau nangis wahai Sabit? Faqala ana sayyitun, aku ini adalah orang yang terlampau kurang ajar. Wa atakhawwafu an takuna hadhil ayat nazalat fiyya, dan aku takut bahwa keadaan ayat ini dia turun untuk saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan kepada Sabit, amma tardo anta Isa amma hamida, tidakkah engkau ridho bahwa engkau hidup dalam keadaan terpuji, wa tuqtala syahida, dan engkau ini terbunuh mati dalam keadaan syahid, wa tadkhalal jannah, dan engkau masuk surga. Faqala, maka menjawab Sabit, raditu, saya ridho bi busrayallahi wa rasuli, dengan kabar gembira yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini isi musanna nih. La arfa sauti ala Rasulillah SAW abada, saya tidak akan angkat lagi suara saya di atas suara Rasulullah SAW abada, selama-lamanya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat, innal ladzina yaqudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka. Qala Anasin, berkata Imam Anas, fakunna nanzura ila rajulin min ahli jannah yamsi baina aidina, sungguh kami ini melihat orang lewat kepada kami yang merupakan ahli surga, yamsi, dia berjalan, baina aidina, di hadapan kami. Artinya siapa tuh? Sahabat Nabi yang bernama Sabit. Ruya annal Agra bin Habis qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Bakar istamilhu ala qaumih. Itu diriwayatkan bahwa Agra bin Habis mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar istamilhu ala qaumih, kerjakanlah yang demikian atas kaummu. Faqala Umar tastamiluhu ya Rasulullah, ya, dia mengerjakan itu wahai Rasulullah. Fatakallama 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'allat aswatuhuma. Maka dia berdua, Habis dan Abu Bakar ini, fatakallama, berbicara 'inda Nabi
di hadapan Nabi hatta alat aswatuhuma, sampai suaranya itu nggak kedengeran keduanya. Faqala Abu Bakar li Umar, ma aratta ila khilafi, tidakkah engkau menginginkan ila khilafi, bahwa suara ini tersembunyi. Wa qala Umar, ma aradtu khilafaka, fa anzalallahu ayat la tarfa aswatukum fawqa sautin nabi. Fa kana Umar ba'da zalik idza takallama 'inda nabi la yusma' kalamuhu hatta yustabhama. Kemudian Abu Bakar bilang begini li Umar, ma aradta ila khilafi, tidakkah engkau menginginkan daripada kepemimpinanku, menggantikanku wahai Umar. Wa qala Umar, ma aradtu khilafaka, saya tidak menginginkan daripada tampuk kepemimpinan kamu. Enggak, saya enggak minta. Fa anzalallahu ayah, maka Allah turunkan ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah sekali-kali engkau mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Fa kana Umar ba'da zalik, maka Sayyidina Umar setelah keluar itu ayat, idza takallama 'inda nabi, tatkala berbicara sama Nabi, la yusma'u kalamuhu hatta yustabhama, tidak terdengar omongannya sampai mereka ini paham bahwa Umar ini merendahkan suaranya di atas suara Nabi. An Yazid bin al-Asam, dari Yazid ibn al-Asam, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW, qala li Abi Bakar, berkata kepada Abi Bakar, ana akbar wa anta, au anta, saya ini lebih tua atau kamu? Qala anta akbar wa ana asannu minka, engkau ini lebih besar, wa ana asannu minka, tapi saya lebih tua dari engkau. Artinya ini hadisul mursalun gharibun jiddan, ini hadis mursal yang jarang sekali. Li'annal masyhur annahu wulida ba'da maulid nabi bisanataini wa ashhur, wa inna masahha zalika an Ibnu Abbas, bahwasanya itu Sayyidina Abu Bakar dilahirkan setelah Nabi siapa tuh? Yazid ibn Asam dilahirkan setelah Nabi Muhammad 2 tahun 1 bulan. Yazid ibn Asam, sehingga Sayyidina Abu Bakar ini lebih tua. Perawakannya lebih besar Ibn Asam, tapi lebih tua Sayyidina Abu Bakar. Karena bahwasanya mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minal athali, terbuat dari satu nama pohon. Ini min khasabil asal, dari kayu yang bernama asal. Ini nama pohon. Walladzi najjarahu bakum ar-rumiyu. Kemudian mimbar itu yang menjadi tukang kayunya, yang bentuknya tukang kayunya, Najjar itu tukang kayu ya, Bani Najjar suku daripada tukang kayu. Namanya Bakum Ar-Rumiyu. Tukang kayu daripada itu pohon itu yang membuat mimbarnya adalah Bakum Ar-Rumiyu. Wa kana lahu salasu darajatin. Bahwasanya dibikinkan mimbar Rasulullah dari pohon asal itu, yang bikin namanya Bakum Ar-Rumiyu, itu dibikin salasu darajatin, 3 tingkat. Jadi mimbarnya 3 tingkat. 1, 2, 3. Ghairad darajatil musammati bimistarah. Selain tingkat yang dinamakan tempat duduknya Rasulullah. Jadi kan kalau 1, 2, 3, kemudian keempatnya tempat duduk. Tempat duduknya seorang khatib ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu ala salisah. Itu Rasulullah kalau mulai khutbah ya, Rasulullah itu adanya di tingkat 3. Bukan di tempat mustarah, bil mustarah, bukan. Dia turun ke bawah. Falamma khataba alaihi Abu Bakar nadzala darajatan. Tatkala berkhutbah
dengan mimbar itu, alihi dengan mimbar itu, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, nadalah darajatan, dia turun satu tingkat. Nggak mau sama Nabi. Itu adab nih, karena masih tetap adab. Ini kan bicara tentang Summa Umar darajatan, summa Ali darajatan. Kemudian Sayyidina Umar turun lagi satu tingkat, Ali satu tingkat. Falamma tawala Muawiyah, tatkala memimpin Sayyidina Muawiyah, lam yajid darajatan yunzalu ilaiha. Tidak dijumpai tangga yang mana itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali ada di tangga itu. 3, 2, 1. Nggak dijumpai itu. Fajada fihi sitta darajatin min asfalihi. Karena ditambahin lagi tangga 6 tangga dari bawah. Jadi itu tangga yang 3 itu adanya posisi ditambahin dari bawah. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya 9. Bi anna rafa'a baqiyan ala suratihi wa ja'ala tahtahu durjal mazkur fasara tis'an. Karena tinggi sisa dari gambar daripada mimbar Rasulullah, wa ja'alahu tahtahu durjal mazkur fasara tis'an. Dijadikan ke bawah tangga tersebut yang disebutkan fasara tis'an, maka jadilah 9 tingkat. Paham gak maksudnya? Jadi yang ada itu bi an rafa'a baqiyan. Yang ada tingginya, yang sisanya itu ala suratihi, atas bentuknya, wa ja'ala tahtahu, dan dijadikan di bawah yang ada sisa itu ad-durja, yaitu tingkat-tingkat al-mazkur yang disebutkan. Fasara tis'an, maka jadilah 9 tingkat. Wa kana al-khulafa'u yaqifuna 'ala sabi'ah wa hiya al-aula. Dan para khulafa, para khalifah yaqifuna, mereka berdiri 'ala sabi'ah, di tingkat yang ketujuh. Wa hiya al-aula, dan ini yang lebih utama, lebih afdal. Mereka sampai tingkat aja nggak mau nyamain Nabi diri di tingkat ketiga. Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Itu Nabi. Saya siapa? Kemarin Sayyidina Ali disuruh menghapus kalimat Rasulullah sama Rasulullah. Udah deh, jangan panggil saya Rasulullah. Pak Aba, dia enggan untuk menghapus, tetap manggil ya Rasul. Kalau kita beda kan? Ada Bib Muhammad, ini jangan panggil saya Bib Muhammad, panggil Muhammad aja. Iya deh Bang Muhammad, panggilnya Bang Muhammad. Habibnya dia ya. Jangan panggil saya Habib ya, panggil saya udah Ahmad aja. Oh iya deh Pak Ahmad. Kalau dulu Sayyidina Ali Rasulullah tidak perkenankan dia manggil Rasulullah, karena satu sepupu, kedua sahabat, ketiga mantu. Nah, itu dia belum jadi mantu, baru sepupu. Deh jangan panggil saya Rasulullah, panggil aja Muhammad, tapi tetap manggil ya Rasulullah. Tapi kalau kita nih, jangan panggil saya Habib, tapi jarang sih Habib nggak mau dipanggil Habib, jangan. Jarang ya, Habib nggak mau dipanggil Habib, jarang. Ada juga yang nggak mau dipanggil Habib. Ruwiyah, diriwayatkan anna Utsmana, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala, semoga Allah memberikan keridhoannya, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Utsman berkata, ma ghanaitu wala tamannaitu wala massastu zakari biyamini munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah lagi berdendang. Ma ghanaitu, saya nggak pernah lagi berdendang. Bukan nyanyi ya, dendang. Berdendang kan pakai syair-syair Arab enak. Wala tamannaitu, dan saya tidak pernah berangan-angan. Wala massastu, dan saya tidak pernah memegang zakari, batang kemaluan saya, biyamini, dengan tangan kanan saya. Munzu, semenjak bay'atu Rasulullah SAW. Rasulullah membaiat saya. Rasulullah kan baiat pakai tangan kanan ke kanan. Saat itu dia merasa ini tangan sudah sangat mulia. Kenapa? Tangan yang pernah nyentuh Nabi Muhammad.
maka saat saya dibaiat, saya nggak mau lagi nyentuh batang kemaluan saya dengan tangan kanan saya. Maunya pakai tangan kiri. Itu biyamini dibilang, ya. Berarti tangan kiri. Kalau kita udah megang Habib Umar bin Hafiz, megang Habib Masyur, tetap aja. Qala Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berkata pimpinan kita Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan padanya. Inni la astahi min rabbi an alqahu wa lam amshi ila baitihi. Fahajja 25 marrah min al-Madinah wa huwa mashin ala rijlaihi wa kana an-najaib tuqadu baina yadayhi. Saya ini malu kepada Tuhanku. Saya mau berjumpa kepadanya. Walam amshi ila baitihi, tapi saya berjumpa, saya tidak berjalan. Saya dalam keadaan berjalan ke rumahnya. Fahajja 25 marrah. Maka Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan berhaji 25 kali minal Madinah, dari kota Madinah, wa huwa mashin ala rijlai, dan dia dalam keadaan berjalan dengan kedua kakinya. Jadi dia, Sayyidina Hasan bilang begini, saya malu kepada Tuhan saya Allah, an algohu, bahwa saya mau menemuinya, walam amshi ila baiti, sedangkan saya nggak mau berjalan ke rumahnya. Malu saya kalau pakai kendaraan. Fahajja, maka seketika itu dia berhaji 25 marrah. Mulai dia berhaji sampai dia berhaji 25 kali minal Madinah, dari kota Madinah menuju Mekah, wa huwa mashin ala rijli, sedangkan dia dalam keadaan berjalan dengan kedua kakinya. Nanti udah pernah umroh ya? Kira-kira dari Madinah ke Mekah berapa? 6 jam. 6 jam. Berapa kilo tuh? Berapa ratus kilo? 6 jam. Berjalan nih. Oke, naik mobil dah 6 jam. Kira-kira dari sini kemana 6 jam? Semarang. Citayam mah 2 jam nyampe. Berjalan. Semarang. Berapa kilo Semarang? Dari Semarang. Ada 400. Ada lebih 500 ya, 500 kilo. Berjalan mampu nggak kita? Masya Allah. Wa kanat najaibu tuqadu baina yadayhi. Sedangkan onta yang dia pilih untuk nemenin dia, tuqadu baina yadayhi, itu ada di sampingnya dia, ditenteng, nggak di kendaraan. Kira-kira gimana? Cuma di bawah doang. Ya Allah. Ini bicara masalah adab ya. Saking beradabnya saya malu mau jumpa Allah di rumahnya, tapi saya naik kendaraan. Wah, nggak pantas. Udah, saya jalan kaki. Sayyidina Hasan tuh gitu. Kanal Imamul Malik, dituntun untanya. Bahwa saya Imam Malik radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan padanya. Idza arada an yuhaddisa, kalau dia ingin membaca satu hadis. Kalau dia ingin membaca satu hadis Nabi, dakhala muktasalahu, masuk dia ke tempat mandinya dia, kamar mandi. Waqtasala, dia mandi dulu. Watatayyaba, pakai parfum dulu, pakai minyak wangi dulu. Wala bisa siaban jadidatan, dia pakai pakaian yang terbaru. Wata'ammama, dan dia pakai imamah. Wajalasa, kemudian dia duduk. Ala minassatin, dengan keadaan yang benar-benar khusyuk, nunduk. Wa alaihil khusyuk, dan ketika duduk dia dalam keadaan khusyuk. Wala yadalu yubakharu bil'ud, dan tidak pernah dia tinggalkan untuk membakar ud, bakar garu, bakar kayu dah. Hatta yafrugo minal hadis, sampai selesai dia baca daripada hadis. Faqila lahu fi dzalik, maka ada yang bertanya kepadanya fi dzalik, akan yang demikian, kenapa engkau berbuat begini? Ya. Faqala uhibbu an u'azzima hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengagungkan hadisnya Rasulullah, yang mana ini adalah ucapan
Kalau kita enggak, mau ngadep Allah Tuhan habis merokok. Udah gitu kagak sikat gigi dulu, kumur-kumur doang. Tuh. Masih nyangkut di sini nikotinnya. Oke. Itu nggak pantas tuh. Imam Malik yang udah apal 1 juta lebih hadis. Kemudian imam madhab mutlak, seorang imam madhab yang mutlak, yang mana Imam Malik dikatakan pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, pernah bermimpi melihat Allah. Mau baca hadis segitunya, masuk kamar mandi dulu, habis itu pakai minyak pakai baju bersih yang baru lagi, bukan bersih doang, jadi datan yang baru. Wa ta'ammama, pakai imamah. Wa jalasa ala minassatin, dan duduk dalam keadaan menunduk. Wa alaihi minal khusyuk, ketika duduk dia dalam keadaan khusyuk. Kemudian minassatin ini bisa diartikan dalam keadaan nunduk, bisa dalam keadaan dia ini kayak begini apa nih? Lebih tinggi. Karena dia sedang membaca hadis. Hendaknya yang tidak membaca hadis mendengarkan lebih rendah daripada yang membaca hadis. Dia jalasa ala minassah. Dia duduk di atas suatu yang lebih tinggi. Minassah itu lebih tinggi. Jadi kayak panggung ya, kayak mimbar gitu di panggung itu. Tapi kalau dia lagi nggak baca hadis, sama. An Ibnil Mubarak, dari Ibnil Mubarak, qala, telah berkata, kuntu inda Malikin, bahwasanya pernah satu kali aku di sisi Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan. Wa huwa yuhaddisuna, dan dia sedang membacakan hadis di hadapan kami. Faladagothu akrabun sitta asrah marrah, maka mematok punggung Imam Malik kala jengking sitta asrah marratan, 16 kali patokan, matok. Kala jengking nih, matok. Wa huwa yataghayyaru launuhu, dan berubahlah warna wajah daripada Imam Malik. Wa yasparu, kemudian berubahnya jadi kuning. Walam yaqta'il hadis, dan dia tidak memutuskan baca hadis. Wa qala, tatkala selesai ditanya nih sama murid-muridnya, sama orang sahabat-sahabatnya, wahai Imam Malik, engkau ini lagi baca hadis, ketika membacakan hadis kepada kami, engkau kelihatan kayak kesakitan muka engkau. Berubah dari merah memerah sampai pucat. Aku takut engkau pingsan. Tapi engkau kayak memaksakan tetap baca hadis. Apa gerangan yang membuat itu terjadi padamu? Kenapa? Sebabnya ada apa nih? Waqala, dan berkata, innama sobartu ijlalan li hadisi Rasulullah SAW. Hanya saja saya sabar dari 16 gigitan daripada apa tadi, kalajengking itu, yang mana racunnya sudah mulai menyebar di punggungku sampai aku merah dan menguning. Aku sabarin itu untuk apa? Ijlalan, keadaannya mengagungkan li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau putus baca hadis Nabi Muhammad karena mengagungkan itu bacaan hadis. Kalau terputus berarti kan belum selesai. Begitu dilihat, tolong cabutin. Udah selesai baru minta cabutin. 16 patokan gigitan. Itu udah nyebar racunnya, udah biru, hitam. Akhirnya dibawa, diobatin, disedot itu racun. Kalau kita kan lagi ngaji kadang-kadang, ngaji depan guru, garuk-garuk, kadang-kadang pret-pret, kadang kentut, pret. Nah, ini beda orang terdahulu sama orang sekarang.
Ya Allah. Kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu yamshi fi azikatil Madinah hafian. Ini Imam Malik pernah satu kali dia berjalan fi azikatil Madinah, menuju kalau selamat datang itu apa namanya? Welcome. Gapura kota Madinah. Hafian. Tapi dia tidak mau nunduk. Paham gak? Gak mau nunduk. Wa yaqulu ana astahi minallah an ata'atur batan fiha qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafirin dabah. Saya malu kalau nunduk ini, saya nunduknya karena apa yang namanya? Karena Gapura. sedangkan saya harusnya kalau nunduk untuk cium daripada tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihafirin dabah. Saya nggak mau seperti nunduknya daripada hewan Pernah satu kali siapa? Imam Muhammad bin Ahmad Mukhdar masuk ke makam Nabi Muhammad. Allah. Orangnya tinggi. Imam Ahmad bin Muhammad atau Muhammad bin Ahmad, itu antara itu dua. Orangnya tinggi. Begitu datang ditanya, wahai imam, depan ini ada pintu Rasulullah, hendaknya kau nunduk, kalau enggak kejedot. Saya tidak mau nundukin pala saya kecuali saya nunduk kepada Rasulullah. Biar dia yang tinggiin. Dilihat begitu dia masuk, pas mau kejedot, tiba-tiba naik. Kenapa? Karena dia tidak mau nundukin palanya kecuali buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang ada di sana Bondowoso. Ya. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kalau kita coba begitu, habis benjol. Maksain. Benjol. Nggak usah di kuburan Nabi dah, no, di kuburan siapa tuh? Wali siapa? Sunan Bonang ya? Iya, pendek. Sunan Bonang, terus di Sunan Giri. Ya, itu kan pendek tuh. Ya, yang pernah ziarah Wali Songo. Coba ente nggak usah nunduk, saya nggak mau nundukin, kecuali saya nunduk sama Sunan Giri atau Sunan Bonang, habis benjol gini. Belum nyampe makomnya. Ya retak paling. Ya, retak paling, bukan benjol lagi, retak habis. Allah. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qibala adh-dhahri faqala li. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arah punggungku. Faqala li, dan berkata Nabi Muhammad kepada saya, ya bunayya, wahai anakku, lima la tatakallam, kenapa engkau tidak mau bicara? Qultu ya abatah, wahai ayahku, ana rajulun a'jamiyun, saya adalah seseorang anak laki-laki ajami. Kaifa atakallam ala fusaha'i Baghdadi, bagaimana saya mau bicara kepada orang yang fasih, lebih fasih daripada orang Baghdad. Paham nggak maksudnya? Nabi Muhammad ini, bagaimana saya bicara kepada orang yang lebih fasih daripada orang Syekh Abdul Qadir Jailani orang mana? Nabi Muhammad nanya, kenapa engkau tidak mau bicara sama saya? Mancing Rasulullah. Faqala li, maka Rasulullah berkata padaku, iftah, buka mulutmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dulu fasihnya pengen minta fasih kayak Nabi. Sampai begitu tuh, nggak mau bicara ketika ketemu fa fatahtuhu, maka aku buka mulutku untuk Nabi Muhammad. Fatafala fihi sab'an, maka Nabi Muhammad tafala. Ini begini nih. Sab'an, 7 kali. Wa qala, dan berkata kepada saya, takallam 'alan nas
Wad'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bicaralah engkau di hadapan manusia dan ajaklah dia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Fa shalaitu zuhra wa jalastu. Maka aku sholat zuhur dan aku duduk. Wa hadarani khalqun kasirun. Maka hadir di hadapan saya khalqun kasirun, yaitu makhluk yang banyak. Fartiya aliyun. Fartija alayya. Maka tenggelam mereka semua atas omongan saya. Artinya tenggelam itu terkagum-kagum, tercengang. Fara'aitu aliyan qa'iman bi'izai fil majlisi. Maka aku melihat Sayyidina Ali berdiri bi'izai fil majlisi, di pojok daripada majlis saya. Faqala, ya bunayya, wahai anakku, lima la tatakallam, kenapa engkau tidak bicara sama saya? Faqultu, ya abatah, wahai ayahku, qad urtija alayya, sungguh pada tenggelam semua manusia-manusia pada omonganku. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, ittafaq, bukalah mulutmu. Fafatahtuhu, maka aku bukakan mulutku untuknya. Fatafala fihi sittan, maka diludahi 6 kali. Faqultu lima la tukammiluha sab'an, kenapa engkau tidak mau menyempurnakannya wahai Ali? 7 kali, jangan 6 kali, ludahin. Faqala adaban ma'a Rasulillah, saya punya adab, keadaan saya adab kepada Rasulullah. Rasulullah tadi berapa? 7. Sayyidina Ali berapa? 6. Summa tawara anni fatakallamtu, maka kemudian dia hilang dari saya, kemudian baru saya mulai ngomong lagi. Sayyidina Rasul itu adab. Orang terdahulu begitu Nabi. Kita sama Nabi gimana itu? Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian arifin, ya para wali-wali, ma madattu rijli ilal qiblah munzu isrina sana. Saya tidak baringkan diri kaki saya tidak julurkan kaki saya ilal qiblah, mengarah kiblat, munzu isrina sana, semenjak 20 tahun. Semenjak 20 tahun yang lalu saya nggak berani tuh julurin kaki menghadap kiblat. Makanya kalau lagi santai jangan ngadep kiblat dah kaki kita. Atau kalau lagi minta maaf lagi tidur, jangan julurin kaki menghadap kiblat. Lamma sholal Imam Syafi'i, tatkala salat Imam Syafi'i bijiwari qabri Abi Hanifah, di samping kuburan Abi Hanifah, asarra bil basmalati, dia menyembunyikan kalimat bismillah. Baca bismillahnya sembunyi. Tiba-tiba langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya bacanya pelan. Bahkan disembunyikan. Alhamdulillahirabbil alamin wal kunuti adaban mal Imam Abi Hanifah. Bahkan nyembunyiin kunut, bukan kagak baca kunut ya. Jangan salah nih. Kan orang nih banyak riwayat enggak baca kunut, dia ngormatin Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bukan nggak baca kunut, tetap baca kunut tapi tersembunyi. Dia diam, nggak angkat tangan tapi baca kunut. Adaban, keadaannya beradab ma'al Imam Abi Hanifah. Di hadapan Imam Abu Hanifah. Karena mazhab Imam Abu Hanifah, kalau sholat itu bismillah itu tidak termasuk ayat di dalam surat Fatihah. Dan kunut itu hukumnya tidak sunnah. Tapi Imam Syafi'i, Fatihah sama kunut hukumnya sunnah sampai Nabi Muhammad faraqat dunia, sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Itu ya Rabbana ya.
وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صبا والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا لانتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي